Shalom sahabat-sahabat bijaksana yang kami kasih dan kami doakan, dimanapun Anda berada saat ini dan keadaan apapun yang Anda alami, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan Anda. Kasih-Nya begitu besar bagi kita semua, sehingga Dia meninggalkan sorga yang begitu indah untuk bisa bersama dengan kita di dunia yang begitu rusak ini. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua yang menonton video ini. Mari kita mulai renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami bersyukur buat nafas hidup yang masih kami miliki sampai saat ini. Betapa banyaknya anugerah yang kami terima, pemeliharaan dan perlindungan yang Engkau berikan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami berdoa memohon padamu dengan penuh kerendahan hati untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Engkau adalah Sang Penyembuh sejati yang memiliki kekuasaan untuk menyembuhkan segala penyakit dan melindungi mereka dari penderitaan. Kami mohon ya Bapa agar Engkau mengangkat penyakit-penyakit yang mereka derita, memberikan kekuatan kepada mereka untuk melewati masa-masa sulit ini dan mengembalikan kesehatan serta kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami juga memohon padamu untuk memberikan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Engkau Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui tentang segala ujian dan cobaan yang mereka alami. Kami mohon ya Bapa agar Engkau memberikan ketabahan dan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Berikanlah petunjuk dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka sehingga mereka dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dengan penuh keyakinan dan keteguhan hati. Ya Bapa, saat ini kami memasuk dalam saat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami di saat kami mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat agar kami mampu mengerti dan mengetahui serta melakukan firman-Mu dengan taat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, meskipun kita semua memiliki penampilan fisik yang berbeda, sifat yang berbeda, latar belakang kehidupan yang berbeda, masalah-masalah yang berbeda, namun kita memiliki satu kesamaan, yaitu kita adalah orang-orang yang lemah dan tertolak. Lemah karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan kekuatan kita, kepintaran kita, ataupun kemampuan kita. Tertolak karena setiap kita merupakan orang-orang berdosa, sehingga kita tidak akan pernah bisa masuk surga. Namun demikian, ada satu kabar baik, yaitu Injil kasih karunia yang disediakan bagi kita. Injil kasih karunia adalah Injil yang menyatakan bahwa keselamatan diterima karena percaya dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan tidak bisa didapatkan melalui perbuatan baik. Keselamatan hanya bisa diterima ketika kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Ia dari antara orang mati. Roma 10 ayat 8-10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sahabat-sahabat yang terkasih, sewaktu Tuhan Yesus hidup di atas bumi ini, Dia tidak mencari orang-orang yang pandai, kaya, terpelajar, ataupun sukses,
melainkan dia duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, pelacur, orang-orang yang tersisih dari masyarakat dan dijauhi oleh semua orang. Dikatakan dalam Matius 9 ayat 9-13, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sudah selayaknya kita mengikuti teladan yang Tuhan berikan, yaitu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa dan tersisih dari masyarakat. Kita harus membenci dosa, namun kita harus memberi kesempatan kepada orang-orang berdosa untuk bertobat dari dosa-dosanya dan berbalik mencari Tuhan. Ketika orang-orang berdosa masuk ke gedung gereja, kita tidak boleh menolak dan menghakimi mereka berdasarkan perilaku dosa mereka. Kita harus menyadari bahwa ketika orang-orang berdosa muncul di gedung gereja, itu berarti di dalam hati mereka ada suatu keinginan untuk bertobat dari jalan-jalan mereka yang berdosa dan berusaha mencari wajah Tuhan. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11-32, diceritakan tentang seorang anak bungsu yang menghabiskan warisan dari ayahnya untuk bersenang-senang di negeri orang, dan ketika hartanya habis, dia kembali ke rumah ayahnya. Banyak orang hanya menekankan pada inti cerita belas kasihan dari bapa kepada anaknya yang terhilang atau berdosa, namun tidak memperhatikan reaksi sang anak sulung yang tinggal bersama dengan bapaknya tersebut. Mari kita baca Lukas 15 ayat 25-32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Berbeda dengan si anak bungsu yang terang-terangan memberontak, sang anak sulung merupakan tipikal orang yang baik. Dia tinggal bersama ayahnya, melayani ayahnya, tidak pernah melanggar perintah ayahnya, dan bekerja keras di ladang. Dalam gereja, sang anak sulung mirip dengan orang-orang yang paling rohani, bekerja keras dalam pelayanan, dan taat beribadah.
Namun, jika hati mereka diselidiki lebih dekat, ada kecemburuan, ada kemarahan, ada keangkuhan, ambisi rohani, kebenaran diri, dan kejengkelan yang mengendap di bawah permukaan dalam jiwa-jiwa mereka yang kurang mengalami pewahyuan kasih Bapa. Si anak bungsu melakukan dosa yang tidak bermoral dan melanggar hukum Allah, namun si anak sulung melakukan dosa terhadap kasih. Ia merasa bapaknya telah mengaruniakan berkat kepada seseorang yang dirasakan tidak pantas untuk memperoleh berkat tersebut. Apabila kita renungkan berapa banyak anak-anak yang memberontak yang bermaksud kembali ke rumah bapaknya, namun dihalangi pulang karena sikap yang tidak penuh kasih dan menghakimi dari orang-orang di dalam gereja. Berapa banyak orang berdosa yang mencoba pergi ke gereja, namun akhirnya meninggalkan gereja dan kembali hidup dalam dosa karena mereka tidak diterima dan dihakimi oleh orang-orang dalam gereja. Sahabat-sahabat terkasih, marilah kita semua sama-sama bertobat dari kelakuan kita yang seperti si anak sulung yang menghakimi dan menghalangi orang-orang berdosa untuk masuk ke dalam gereja. Namun sebaliknya, biarlah kita dipenuhi oleh kasih Bapa sama seperti Tuhan Yesus yang merangkul dan menerima orang-orang berdosa agar mereka dapat merasakan kasih karunia Allah sama seperti yang telah kita terima. Satu hal lain yang perlu diperhatikan dari perumpamaan tersebut adalah sang anak sulung bekerja keras di ladang. Artinya dia berusaha untuk diterima oleh ayahnya berdasarkan apa yang dia perbuat. Ini adalah legalisme yang dilakukan oleh banyak orang, sama seperti berusaha untuk melakukan hukum Taurat agar memperoleh keselamatan. Kita berpikir apabila kita berdoa lebih banyak, membaca firman lebih banyak, berpuasa lebih banyak, melakukan kebaikan lebih banyak, maka Tuhan akan lebih mengasihi kita. Namun sebaliknya, apabila kita tidak melakukan hal-hal itu, maka kita merasa bersalah dan merasa Tuhan pasti akan marah kepada kita. Sahabat-sahabat bijaksana channel yang terkasih, kita diterima oleh Tuhan bukan berdasarkan perbuatan kita atau kebaikan kita. Itulah Injil kasih karunia, yaitu kita menerima kabar baik berdasarkan kasih karunia, sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, namun telah Tuhan berikan bagi kita. Apa yang telah kita lakukan di masa lalu, apa yang telah kita lakukan saat ini dan akan kita lakukan besok-besok tidak mengurangi besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dia tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar dan berusaha menjangkau kita seberapa besar pun pemberontakan kita. Namun demikian, bukan berarti setelah kita menerima karunia keselamatan, maka kita menjadi malas-malasan tidak berdoa, malas membaca firman, malas memuji menyembah, malas berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Kita tetap harus melakukan hal-hal tersebut, bukan karena hal-hal tersebut akan menyelamatkan kita. Akan tetapi, hal-hal tersebut membuat kita tetap terhubung kepada Tuhan seperti ranting pohon anggur tertanam kepada pokok anggurnya agar memperoleh kekuatan untuk terus hidup dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan kali ini. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini.
Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pagi ini yang telah menguatkan dan menyegarkan roh dan jiwa kami. Ingatkanlah kami akan setiap firman-Mu yang kami dengarkan, agar firman-Mu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Tuntunlah kami dengan roh-Mu yang kudus. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjalani tantangan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami para pemenang seperti Kristus adalah pemenang. Kami juga berdoa mengucap syukur atas bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami memohon berkat-berkat yang terbaik bagi Indonesia, berkat damai sejahtera dan kemakmuran bagi bangsa kami. Berkatilah para pemimpin negeri ini dengan hikmat yang berdasarkan rasa takut dan hormat akan Engkau, sehingga di bawah kepemimpinan mereka, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kuat dan maju. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.